apa yang kami persembahkan padamu sore ini, itu sungguh-sungguh memberkatimu Tuhan. Seperti Maria yang sungguh-sungguh menyembahmu dari hatinya, di mana Maria menyadari keberadaannya dan dia menyeka kakimu dengan rambutnya. Diberkati, di Rosh Hashanah ini, Tuhan mau kita memiliki keintiman yang lebih dalam. Di tahun ini, tahun yang baru ini, Tuhan mau kita semua semakin intim dengannya. Bahkan Tuhan sedang berkata, aku tidak suka melihat engkau terus dalam pergumulan. Ayo bangkit nak, seperti seorang yang sedang menanti kolam digoncang. Dan Tuhan bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Dan orang itu berkata, dengan berbagai alasan dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat aku untuk masuk ke kolam itu. Dan Tuhan berkata, bangkit dan berjalanlah. Jangan menyalahkan siapapun, tapi mari kita cek diri kita. Adakah kita masih punya iman kepada Tuhan? Apakah gelora cinta kita masih menyala-nyala kepadanya? Ya Allah, masyaallah. Biar di tahun yang baru ini, di Rosh Hashanah ini, semua diperbaharui. Biar pujian penyembahan kita itu memberkati Tuhan. Biar renungan kita itu juga memberkati Tuhan. Biar setiap perkataan kita, biar setiap tindakan kita itu memberkati Tuhan. Ya Allah,
Yes, amin Tuhan. Gelombang lautan memenuhi bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lautan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lautan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lautan menyerbu bumi, kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembuslah, berhembus Roh Kudus. Gelombang lautan menyerbu bumi, kuasa mujizat
Gelombang lawanlah menyerbu bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi. Terima kuasa, gentarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Ku terima kuasa, menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Ku terima kuasa, Tuhan, biar Kau tanam akar pohon kehidupan kami makin kuat. Biar Kau tanam batang-batang kehidupan kami, masa depan kami. Seperti pohon yang mengalir ke air kehidupan. Dan kami tidak akan tercabut. Apapun Tuhan, supaya kami tidak akan tercabut. More than anything. Saya minta bisa lagu WL. More than anything. Lord, you are more than anything. Meteraikan kami Tuhan, meteraikan kami Tuhan, tidak akan tercabut lebih dari apapun. Jesus, Jesus.
dirimu. Never let you go, Lord. Jesus, Jesus. Everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Jesus, Jesus. Jesus. Ramatakasikera, matakaso. Grace is wider than the ocean. I will never let you go. Never let you go. Your love is higher than the heavens. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the Saudara, pada saat saya berdoa untuk acara Rosasana, dan Tuhan itu bilang jelas bahwa perjanjianku dengan AOC Solo itu tidak akan berakhir. Amin. Itulah kenapa bahwa saya berketetapan hati, pokoknya harus diadakan. Ke depan mungkin akan banyak hal yang banyak orang bisa bilang lebih berat. Tapi saya percaya bahwa penyediaan Tuhan Amin. lebih ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saya akan khotbah, sampaikan tema di Perjanjian Lama. Itu ada 3 tokoh wanita, 2 janda dan 1 wanita yang bersentuhan langsung dengan nabi-nabi Tuhan. Di Perjanjian Lama itu kalau kita mau cari Tuhan, waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi kalau orang mau cari Tuhan, pasti mereka akan datang kepada nabi. Nabi ini seperti cerminan Tuhan di dunia ini. Kita akan buka, saya singkat aja. Yang pertama ada 3 orang janda. Yang pertama di 2 Raja-Raja 4. Itu tentang di 1 Raja-Raja dulu. 1 Raja-Raja 17 tentang Elia dan janda di Sarfat. Pada saat itu terjadi kelaparan di Israel. Dan Tuhan suruh Elia untuk berkunjung kepada janda di Sarfat ini. Karena Tuhan bilang bahwa melalui janda di Sarfat ini Tuhan akan memelihara Elia. Nanti masing-masing bisa baca singkat di rumah ya lengkapnya supaya lebih ngerti. Pada saat dia bertemu dengan janda ini, awalnya dia berkata kepada janda itu, "Berikan aku air." Dan janda itu memberikannya. Kalau air itu masih hal sepele. Tiba-tiba Elia minta lagi, "Berikan aku roti." Seringkali dalam kita ini kondisi ngepas, kondisi minus sekalipun, ada hal-hal yang kita tahu itu merupakan bagian Tuhan. Dan pada saat itu janda itu memberikan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Pada saat engkau memberi kepada Tuhan, di saat itulah engkau terima covenant, perjanjian Tuhan. Nanggap saudara, pada saat engkau memberi kepada Tuhan, baik itu melalui pelayanan, melalui hamba-hamba Tuhan, pada saat itu engkau menerima apa? Covenant, perjanjian dari Tuhan sendiri.
Alhasil itu semuanya Tuhan pelihara. Kita tahu bahwa tepung itu tidak akan habis. Dan minyak itu tidak akan habis. Dan mereka makan sampai kelaparan itu berakhir. Seringkali pada saat kita terima janji Tuhan, ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak mengerti. Tuhan sudah buat keajaiban. Tuhan sudah buat tanda dan mukjizat. Tapi ada hal yang buruk mungkin bisa terjadi. Anak dari perempuan ini mati. Tapi satu hal, kita semua tahu ini ayat yang sangat populer. Anak itu apa? Hidup kembali. Sekarang ya, kalau misalkan ya, pada saat awal Elia bilang, berikan aku air. Ajaib, saya dapat air. Berikan aku air ya. Kalau pada waktu itu janda di Sarfat ini tidak beri, kira-kira waktu anaknya mati hidup lagi enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena tidak akan pernah ada perjanjian yang terjadi. Tetapi ketika engkau memberi kepada Tuhan, seberapapun engkau beri, pada saat itu juga janji pemeliharaan Tuhan pasti akan terjadi. Yang satu lagi, tadi di 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja tentang Elia dan perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini bukan janda yang miskin. Dia punya suami, dia punya keluarga, dia kaya. Kalau di zaman sekarang dia itu seperti pengusaha, businessman gitu. Dan dia tahu bahwa Elisa ini adalah seorang abdi Tuhan. Dan dia sediakan ya, kalau sekarang istilahnya apa ya? Ya pokoknya nyediain hotel gitu ya kalau zaman sekarang ya. Itu sampai pada saat itu Elisa ini bertanya, seringkali kita tidak meminta untuk memiliki sesuatu. Tiba-tiba Tuhan bertanya melalui Elisa, apa yang dia butuhkan? Awalnya dia bilang dia tidak butuh apa-apa, dia baik-baik aja. Tapi percayalah, pada saat engkau memberi kepada Tuhan, pada saat itu juga bahwa perjanjian Tuhan, covenant Tuhan itu pasti akan berlaku. Janda ini tidak pernah minta kepada Elisa, aku ingin punya anak. Tidak. Tapi justru siapa? Elisa yang tanya. Dia utus Gehazi dan tanyakan dia butuh apa. Gitu. Saya mau kesaksian dikit. Awal Januari, ceritanya saya ini kalau Januari itu pas hari ulang tahun saya itu Januari gitu loh. Tiba-tiba ada keinginan di hati saya. Ada keinginan di hati saya untuk memberkati jiwa-jiwa. Pada saat itu saya pegang HP, saya cek saldo banking saudara ya. Dan saldo saya itu saya masih ingat 600.000. Ya enggak kurang sih, bisa sih berkati jiwa-jiwa pakai 600.000. Tapi pikir saya, aduh ini akhir bulan, mesti bayar listrik tanggal 20-25, bayar listrik lah ya. Itu istri saya terlalu tanggal 20-25 bayar listrik, bayar ini, tanggal 20 sekian. Pasti ibu-ibu sudah mulai pendataan ya, pasti ya. Jadi saya pikir, ya sudahlah, emang gak ada duitnya, mau gimana lagi, ya kan. Tiba-tiba tepat di hari ulang tahun saya, tuh ada seorang hamba Tuhan yang dia kontak saya. Oh, aku ini disuruh Tuhan untuk memberkati kamu. Seperti ketika Elisa disuruh Tuhan tanya sama janda, ya bukan perempuan Sunem ini, kamu butuh apa? Waktu itu saya bilang, aku tidak butuh apa-apa, aku baik-baik, keadaanmu baik-baik. Kamu sehat? Sehat. Ya kamu butuh apa? Ya sudah, doa dulu. Kamu butuh apa? Baru pada saat itu, habis saya dikontak, saya doa. Dan Tuhan ingatkan, bahwa beberapa waktu sebelumnya, di awal Januari itu, saya tuh seperti dikasih penglihatan, seperti video saya sedang duduk di jendela. Saya tuh punya kebiasaan kalau pendamaian sore itu di dekat jendela, di waktu sunset gitu saudara. Dan Tuhan bilang, itu loh, aku lihat kamu. Waktu itu kamu sedang merindukan untuk memberkati jiwa-jiwa. Dan saya bilang, iya Tuhan. Dan kamu tidak
Nggak ada duitnya kan? Dia bilang nggak ada, belum ada. Dan Tuhan bilang, ya itu kenapa aku suruh hambaku ini untuk tanya kamu butuh apa? Pada saat itu akhirnya saya bilang pada beliau, aku butuh ini, karena aku punya kerinduan. Besok tuh hari ulang tahunku. Oh besok kamu ulang tahun? Beliau nggak tahu gitu. Akhirnya beliau transfer uang ya, dan bisa berkati jiwa-jiwa ya. Itu ada Rini, dia yang bagi. Tahu ya kamu? Karena kita bagi di Sragen. Dan sejak Januari itu sampai hari-hari ini. Dan itu terus dan terus. Ada banyak hamba-hamba Tuhan pedesaan, hamba Tuhan di Sragen, itu Rini juga ikut bagi lagi. Tadi anak Mahanaim yang biasa doa di sini, ini mereka ada kebaktian sendiri juga, mereka ikut bagi. Dan sampai saat ini itu ada 450, ditambah yang sembako sekitar 550, hampir 600 malah kalau semua itu paket sembako, dan itu nilainya tidak sedikit saudara. Ya maaf, bukan paket nasi atau apa, itu kita bagi, itu paket sembako. Dan Tuhan itu terus sediakan. Dan Tuhan itu terus sediakan. Tidak ada limit saudara. Tidak ada limit. Ketika engkau memberkati jiwa-jiwa, ketika engkau pegang covenantmu sama Tuhan, itu tidak akan ada limit. Terus gimana dengan kehidupan saya? Pak jadi itulah duit. Kakak juga. Saya gelinding bersama Tuhan. Kadang ada waktu-waktu kita duit bisa begitu ngepas. Kadang ada waktu-waktu Tuhan bisa memberkati ajaib. Ketika perempuan Sunam itu tadi di ayat berapa ya? Nggak pakai kacamata kelihatan. Tadi di 2 Raja-Raja, yang satunya lagi di yang dengan 14 ya. 2 Raja-Raja 14 kalau nggak salah. Oh bukan, gimana? Ya cari sendirilah, tahulah ya. 1 Raja-Raja berapa kok? 17. Kalau yang dengan perempuan Sunam, oh lupa, rekap khotbahnya di HP saudara. Sampai lupa. Sampai tidak saya buka ya, spontan aja maunya gitu. Ya, kalau dibaca itu ya di ayatnya itu tentang Elisa dan perempuan Sunam ya. Pada waktu itu dia nggak minta apa-apa, tapi Tuhan berikan apa? Seorang anak. Tapi tiba-tiba anaknya pun ini apa? Meninggal saudara. Halo? Anaknya meninggal. Pada saat anaknya itu meninggal, dia bilang kepada bujangnya bahwa dia akan menghadap kepada ini 2 Raja-Raja ayat 8 ya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8. Dia suruh bujangnya untuk mengantar dia kepada Elisa. Ada satu hal yang mesti kita nangkap dengan kuat. Pada saat itu anaknya itu apa saudara? Mati. Ya. Mati. Tapi pada saat dia menghadap Elisa, ditanya sama Gehazi, tanyakan bagaimana keadaanmu. Pada ayat yang ke-26, 2 Raja 4 ayat 26. Selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu apa? Selamat. Ini perbedaan. Dia tahu cara manusia. Anaknya sudah mati. Dan caranya itu hampir sehari perjalanan ke Gunung Karmel. Tapi dia bilang apa? Selamat. Dia memilih pergi kepada Tuhan, Elisa sebagai wakil Tuhan pada waktu itu. Dan dia berkata, aku tidak akan mau pergi kalau engkau tidak bersama dengan aku. Seperti yang dikatakan Musa, bahwa aku tidak akan mau pergi bila engkau tidak bersama dengan kami. Dan itu jaminan, dan itu covenant saudara. Nanti kita akan dibagikan roti dan perjamuan kudus, minyak dan anggur. Satu lagi tentang Elia dan minyak seorang janda dari istri siapa? Nabi.
ada di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Istri dari seorang nabi waktu itu dia bilang sama Elisa, suamiku ini seorang nabi dan dia sudah apa? Mati. Lalu Elisa tanya sama dia, apa yang ada padamu? Dan jawab perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi apa? Minyak. Buli-buli berisi minyak itu ya saudara, kalau untuk para nabi di zaman itu adalah senjata dinasnya. Nanggap saudara, ada perbedaan tentang minyak dengan janda di Sarfat dengan minyak yang dimiliki oleh istri nabi. Nabi itu kemana-mana ya, dia bawa tempat wadah begini, ini isinya minyak. Buat apa saudara? Buat mengurapi. Nanggap ya, ada perbedaan. Minyak yang dibawa, yang dimiliki oleh istri nabi ini, itu adalah minyak yang dipakai untuk mengurapi. Dia berkata kepada Elisa, aku tidak punya satu apapun, tapi aku punya satu warisan. Aku punya warisan dari suamiku, dan dia adalah seorang nabi. Dan warisan itu adalah minyak urapan. Ini bukan minyak biasa. Waktu itu Elisa berkata, siapkan wadahmu, dan selama wadah itu masih ada, minyak itu tidak akan terhenti. Demikian juga dengan kita. Saat-saat ini ada banyak pendahulu kita yang sudah berpulang. Pak Yusak sudah pulang, Pak Daniel sudah pulang. Tapi itu tidak berarti sudah berhenti. Itu tidak berarti sudah berhenti. Karena minyak warisan dari para pendahulu kita, dari para pahlawan iman, itu masih mengalir. Wadah kita harus selalu apa? Siap. Saya kasih contoh satu kesaksian pribadi saya. Beberapa waktu yang lalu ada kerinduan di hati saya untuk doleng di Jepara. Waktu itu saya rundingan dan banyak ada masukan. Jepara itu satu kok, harus nginep jauh. Oh ya, nginep. Yang kedua, PPKM zona merah. Kudus lebih serem, zona hitam. Jadi akhirnya sampai sekarang, kalau sekarang sudah menurun ya, tapi waktu itu akhirnya kita tunda dulu. Tiba-tiba ada beberapa anak muda, pendoa-pendoa, bukan dari Sragen, bukan dari Solo. Mereka datang ketemu saya dan mereka cerita, Pak, kami ini kok waktu doa digerakkan Tuhan untuk mengambil api dari Jepara. Waktu itu saya tanya, kamu kok pengen ambil api dari Jepara itu kenapa? Ya Pak, karena Jepara itu kan tempat masa kecilnya Pak Yusak dulu. Oh gitu, ceritanya mereka ini tidak tahu kalau saya ini masih saudara. Mereka benar-benar kagak tahu gitu loh. Terus saya ngobrol lagi. Terus saya bilang gini, sengaja saya jawab, kebetulan mama saya tuh orang Jepara loh, saya bilang gitu. Oh iya Pak, siapa tahu tetanggaan sama Pak Yusak, dia bilang gitu. Padahal lumayan sama. Ya. Terus alhasil saya jawab, ya mami saya itu adiknya Pak Yusak, dia bilang gitu. Oh iya Pak, wah kebetulan kami terkenal ketemu Pak gini mereka cerita. Tapi saya satu hal yang saya tangkap ya saudara, bahwa Tuhan ini bisa beritahu kita untuk mengambil api dari para pendahulu kita. Bisa nangkap ya saudara ya, untuk mengambil api dari para pendahulu kita. Saya waktu itu masih ingat, waktu itu ada acara seperti Resident Intern di Sion sama Ibu Nani, sama Pak Setia, adiknya Ibu Nani juga. Waktu itu saya bilang sama Ibu Nani, saya kalau manggil ya, saya mau ngambil apinya engkong kompak, saya bilang gitu. Saya
kasih tahu sedikit, Engkong Komba ini seorang hamba Tuhan yang multi ajaib, seorang pahlawan iman. Engkong Komba ini dia yang mengimpartasikan karunia iman kepada Pak Yusak Cipto. Itu Engkong Komba. Dan saya bilang sama Ibu Nani, aku tuh mengambil apinya Engkong Komba. Ya sudah, kamu jalan, tapi jangan nyolok-nyolok ya. Waktu itu masih awal-awal Bahtera, saudara. Nanti kamu di jalan-jalan bawa banner kan aneh, dia gitu ya. Jadi saya datang, saya masih ingat itu malam Natal, tanggal 24 Desember, malam Natal. Saya datang ke gerejanya Engkong Komba, karena gerejanya masih ada sampai sekarang GKMI. Saya datang terlambat parah, saudara. Pendetanya sudah naik mimbar, tapi ada satu kursi dan saya bisa duduk di situ. Waktu saya duduk di situ, saya berdoa. Tiba-tiba mereka nyanyikan satu lagu, dan lagu itu adalah kalau sekarang lebih populer No Turning Back, ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah Mengikut Yesus Keputusanku, ya. Itu lagu lama sebenarnya, ya. Pada saat jemaat di gereja itu nyanyi lagu itu, tiba-tiba saya ketemu ada satu sosok ilahi bersama Tuhan Yesus. Yang satu Tuhan Yesus saya kenal, yang satu lagi orang Tionghoa agak kudus, tua, saya tidak tahu siapa. Belakangan saya tahu itu Engkong Komba, karena saya tunjukin fotonya habis itu sama pendetanya. Habis saya kebaktian itu, waktu saya tersadar dari penglihatan saya, ternyata itu ruang gereja sudah kosong. Hanya ada saya, dan saya disamperin sama gembalanya. Karena dia lihat ada satu orang kok duduk di situ terus, kok kagak pergi-pergi gitu. Disamperin, dia tanya. Ya agak lucu, dia tanya saya, "Nyo, kamu dari mana?" Karena tahu saya bukan jemaat situ kan, tanyain gitu, manggilnya Nyo gitu. "Ini Om, saya tuh dari Sragen," gitu. "Tapi mami saya orang Jepara Om," saya bilang. Dan kita banyak cerita, saya banyak cerita tanya tentang sejarahnya Engkong Komba pendiri gereja itu. Sampai suatu saat itu saya bawa persembahan, ya, legalitas, ya, mau mewarisi, saya mau ambil api, saya bawa persembahan. Saya kasih kepada gembala gereja ini. Waktu itu saya berikan ke dia, "Om, ini saya bawa persembahan kasih buat gereja ini." Tapi si Om bilang, "Oh, enggak bisa. Di gereja ini gembalanya itu tidak boleh nerima amplop dari jemaat langsung. Harus diberikan langsung ke kotak persembahan." Di saat yang sama pula, Tuhan ini suruh saya, "Kamu naik nak ke mimbar tempat Engkong Komba itu dulu pernah berkhotbah, dan kamu berdoa di situ." Itu Tuhan suruh jelas. Tapi yang ada di pikiran saya, gimana caranya biarpun gereja sudah sepi, saya naik ke mimbar gereja dan saya berdoa di situ. Maaf kata, buat saya rada kurang ajar, saudara. Ya kan? Pasti nggak sopan kan? Apalagi itu gereja non karismatik, liturginya sangat ketat. Lalu pada saat saya mau ngasih persembahan kudus itu, gembalanya ini bilang dia tidak bisa terima. Bisanya itu surat persembahan saya amplopin, kamu masukin ke kotak persembahan khusus. Alhasil saya dan Pak Pendeta ini berjalan keluar, mau masukin ke kotak persembahan khusus. Sampai kami di luar, ternyata kotak persembahannya itu sudah diberesin. Dan si Om ini bilang, "Oh, kotak persembahannya sudah diberesin." Nah, terus ini gimana Om? Saya mau kasih persembahan. "Oh, gampang. Kamu masukin langsung ke kotak persembahannya." Kotak persembahan yang biasa ada di depan gereja, kalau depannya itu gerejanya sudah selesai, kotak persembahan ini disimpan di bawah altar pendeta, di bawah mezbah pendeta. Jadi pada saat itu, ya haleluya saudara, saya langsung bawa ya, ini persembahan saya, ini altar pendetanya, saya naik ke mimbar, dan kotak persembahannya disimpan di bawah mezbahnya ini. Dan saya taruh dan saya berdoa di altar itu, di tempat Engkong Komba itu dulu pernah berkhotbah. Dan itu tidak kebetulan, itu rekayasa Tuhan. Pada saat itu si pendeta, si Om yang sudah tua ini bilang,
Karena ya biar gimana ketahuan kan kalau saya kok sembayang di situ, ketahuan kan biar gimana gitu loh. Tapi si Om itu waktu itu dia di bawah, dia udah umur dia nengkleng gini dan bilang, "Kamu nyawa duduk di situ, saya ketok-ketokan kongkomba." Karena beliau bukan orang karismatik, jadi bilangnya dia ketok-ketokan. Tapi saya percaya sebagai imam di gereja itu, dia benar-benar melihat bahwa kongkomba itu datang. Ini aneh, tapi buat kita keluarga Batra pasti sudah ngerti. Ini ilahi. Besoknya saya pulang, ketemu dan masih ingat ketemu dengan Pak Yongki, dan Pak Yongki bilang, "Kamu tahu enggak, lagu yang mengikut Yesus keputusanku, No Turning Back, itu adalah lagu kesayangan kongkomba." Dan saat itu mama saya juga cerita akan kehidupan dari hamba Tuhan yang ajaib ini. Kongkomba ini pada saat hidupnya, ya, dia itu punya ikatan yang sampai dia tidak bisa lepasin. Dan ikatan itu adalah apa? Judi, saudara. Kongkomba ini seorang pemain kartu handal, saudara. Jadi ya misalkan ini kartu ya dia main kartu, ngerti kan? Main kartu. Sampai tiba-tiba dia memutuskan untuk mengikut Yesus, untuk meninggalkan kebiasaannya yang lama. Tiba saatnya ya dia ambil pisau kongkomba ini dan dia potong jempolnya. Dan ini bukan perumpamaan, ini benar-benar kongkomba ini tidak punya jempol, dipotong sama dia sendiri. Biar apa? Biar tidak bisa main kartu. Kalau orang main kartu kan pegang begini ya saudara ya. Kalau tidak ada jempolnya gimana pegangnya? Dan itu lagu yang No Turning Back, Ku Tak Ingkar, itu betul-betul nyata dalam kehidupannya. Inilah kenapa saya bilang untuk kita mewarisi dari para pendahulu kita ke depan. Mungkin saya tidak tahu, banyak yang bilang akan lebih buruk, tapi saya percaya bahwa dalam Tuhan apapun akan menjadi baik. Percayalah, ketika kamu No Turning Back, kamu juga tidak akan sampai potong jempolmu, Tuhan juga nggak akan nuntut sampai itu. Tapi apapun, akan banyak ancaman, akan banyak intimidasi. Kalau kamu tidak pakai kartu ini, tidak pakai kartu itu, tak bisa begini, tak bisa begitu. Percayalah, itu nothing buat saya. Dan saya percaya itu juga nothing buat kita semua. Karena apapun Tuhan pasti akan pelihara. Nanti akan dibagikan rotinya udah siapin ya. Roti ya. Dan perjamuan kudus dan minyak ya. Kita akan doakan sama Pak Budi dengan Elizabeth. Satu hal lagi, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ceritanya itu saya tuh punya kebiasaan saudara. Kalau saya mandi, lalu saya keramas, itu otomatis saya akan pentahiran gitu ya. Jadi langsung pentahiran, karena mama keramas kan otomatis kepala harus disiram. Pada saat itu, saya siram air ini ke kepala saya, tiba-tiba itu air yang turun dari kepala saya itu berwarna merah. Ya. Awalnya saya tidak ngerti, saya kira apa ada luka, apa saya mimisen atau apa. Saya sampai tengok-tengok ini saya tidak ada luka, saya nggak mimisen. Kenapa air yang saya siram ke badan saya ini tiba-tiba berubah jadi warna merah? Lalu saya coba lagi saudara, saya coba lagi siram lagi. Saya pastikan itu gayung itu airnya masih jernih. Waktu saya siram ke kepala saya, itu turun dan berubah jadi warna merah lagi. Pasti buat teman-teman AOC udah tidak asing ya. Kayak di Palembang ya, pasti sudah nangkep. Dan air itu berubah jadi warna merah. Saya ulang lagi sampai 7 kali dan merah. Dan saya tahu itu adalah yang ilahi sedang terjadi. Waktu itu saya tanya Tuhan, nah ini airnya kok jadi warna merah? Lalu Tuhan bilang, aku sedang membasuh. Tuhan bilang aku sedang membasuh semua luka-luka.
Aku sedang membasuh semua sakit hati. Aku sedang membasuh semua kepahitan. Nanti saudara, pada saat perjamuan kudus, ambil ya sedikit dari perjamuan itu dan kamu taruh di kepala kamu. Kita akan doakan bahwa Tuhan akan membasuh semua kesakitan. Tuhan akan membasuh semua luka-luka kita. Karena Tuhan Yesus sudah memikulnya di atas kayu salib. Sesakit-sakitnya kamu, kesinggungnya, atau dalam kerjaan ada masalah apa, sebel sama-sama sini, percayalah itu cuma enteng. Kamu tidak sampai disalib, kamu tidak sampai dicambuk, kamu tidak sampai ditusuk lambungmu atau pakai mahkota duri. Karena Tuhan itu sudah bayar buat kita. Dan Tuhan mau bayar itu, mau basuh itu dengan darahnya. Nanti akan dibagikan stiker ya, stiker juga ya. Ada stikernya? Belum ada? Oh, untung saya bawa. Di tas belakang tuh ada stiker. Seharusnya ada stiker juga. Kok stikernya kok belum ada? Dalam ada stiker. Udah betul belakang. Belakang ada stiker. Kecil kok stikernya. Pasti ada. Oh di dalam, di kantong dalam. Ya, langsung mulai aja sih. Kita doa. Ya. Jadi ini ada stiker saudara. Ada roti dan ada stiker nih kok. Itu stiker dua, masing-masing dapat 2 macam. Satu gambar hati, satu gambar mahkota. Ya. Seperti perempuan Sunem ini tadi saudara. Perempuan Sunem ini seorang yang memiliki panggilan raja-raja. Karena dia menjamu anak-anak Tuhan, dia menjamu jiwa-jiwa, dia menjamu abdi Tuhan. Dan itu seperti menjamu Tuhan sendiri. Ya rotinya kalau kurang dibagi aja, enggak apa-apa. Itu rotinya juga nggak perlu dihabisin di sini. Seberapa sih gedenya rotinya? Saya sampai belum tahu. Nah itu bisa, itu dibagi bisa lah ya. Kalau yang satu orang kalau nggak perlu dihabisin sekarang, karena itu boleh kamu makan di rumah, kamu berikan kepada orang tua, saudara, anak, ya bisa dibawa pulang. Ya berdua aja. Nah, saya satu aja, kalian berdua aja. Ya cukup itu. Aku satu aja. Oh, kok atos ya? Sudah tidak apa-apa. Wah, ada yang atos, ada yang empuk. Korma apa dibagi.
Ada? Ambil lagi. Ya, sudah. Ya, dikit-dikit aja asal sah gitu aja. Yang penting sah gitu aja ya. Nanti lanjut boleh dibawa pulang gitu atau dimakan di sini sampai santai nanti bisa ya. Itu ada roti dan semuanya ya. Ya udah lengkap ya. Ada roti, minyak dan anggur ya. Saksian dikit lagi saudara. Saya ini memang tergolong orang yang paling gila-gilaan termasuk ya untuk menangkap yang ilahi, untuk menangkap warisan-warisan yang ilahi.
tadi malam Tuhan itu ingatkan, saya ada tabut tempat saya berdoa, dan di tempat tabut itu saya masih ingat ini, saya ada batu itu dari tabga, dari tempat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tadi malam waktu saya doa, tiba-tiba Tuhan bilang, ambil batu itu nak. Dan Tuhan itu bilang, nak, di atas batu ini 2000 tahun yang lalu aku memecah-mecahkan roti untuk 5.000 orang lebih. Meskipun ada pro kontra itu tepatnya di mana, tapi waktu itu di Tabga itu ada gereja ya, pasti yang udah pernah ke Israel nanti bisa lihat di Google ya. Itu ada gereja, di depannya itu ada altar tempat batu Tuhan memecahkan 5 roti dan 2 ikan. Tapi pengunjung yang datang itu tidak boleh masuk ke altarnya. Benar? Ada yang coba enggak pernah masuk sampai ke altarnya? Itu tidak boleh karena dipagari dengan rantai. Waktu saya ke sana, tiba-tiba Tuhan suruh, kamu datang dan kamu berdoa di altarnya itu, di tempat batunya itu. Padahal itu dijaga di rantai. Waktu saya, percayalah Tuhan, kalau roh Tuhan itu sudah suruh, pasti ajaib. Jadi saya samperin itu gereja Katolik itu, saudara, biskopnya yang di situ. Saya bilang dengan bahasa Inggris saya yang dahsyat, pokoknya saya mau pray di situ. Dan saya bilang, God speak to me. Dia bilang gitu. Dan dia bilang, heran, are you really God speak to you? Yes, saya bilang gitu. God speak to me, pray. Tuh, situ saya bilang gitu, ya. Dan saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya dia. Dan akhirnya dia, oke. Ya. Saya minta 5 minutes. No. 2 minutes. Dia bilang gitu. Dan saya berlari ke depan. Jaraknya lumayan jauh. Dari pagernya itu sampai ke tempat batunya yang ditutup itu ada 20 meteran gitu. Saya berlari dan saya doa ke situ, ya. Pada saya doa situ, saya tidak tahu kenapa, pokoknya batu ini lepas gitu aja. Dan ini saya bawa, ya. Itu dengan anugerah Tuhan, nggak tahu gimana, pokoknya ini batunya itu lepas gitu aja dan saya ambil. Itu tempat yang sangat terkenal itu di kalau ke Yerusalem, ke Israel. Dan saya berdoa di situ. Dan tadi malam Tuhan bilang, kamu ingat tuh batu yang kamu ambil? Dia bilang, iya Tuhan. Nekat saya ambil, dia bilang gitu. Dan Tuhan bilang, di atas batu ini nak, 2000 tahun yang lalu, aku itu membagi-bagikan roti, 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita itu tetap sama dan tidak berubah. Mari kita doa. Yuk semuanya kita angkat ya. Ya perjanjian kita angkat. Ini ada satu persatu dah ya, biar nggak bingung. Nanti supaya doa yang formanya dulu, temanya. Ada mikrofon satu lagi. Bisa. Kami melakukan profetik, maka sungguh itu akan jadi dalam hidup kami. Amin. Yes. Kami angkat buah korma ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami makan ada kekuatan Tuhan masuk dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun yang sedang kami hadapi, ketika kami makan Tuhan, sungguh-sungguh kekuatan Tuhan menyatu dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Dalam nama Yesus. Amin. Langsung ya. Tuhan, seperti covenant yang Kau perintahkan,
bahwa roti itu, jaminan pemeliharaan, tidak akan pernah berakhir. Dan Engkau akan memelihara kami sampai semua ini berlalu. Dan jika Engkau sudah bersiap untuk datang sampai Maranatha, ada jaminan pemeliharaan-Mu seperti janda di Sarfat yang tidak pernah kering, yang tidak pernah kelaparan, dan akan tetap terpelihara apapun yang terjadi di dunia ini. Dan di dalam nama Yesus, angkat stikernya ya. Di dalam nama Yesus, seperti panggilan raja-raja pada perempuan Sunem yang menjamu jiwa-jiwa. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami punya legalitas hak kerajaan. Seperti ada tertulis dalam Yesaya 55 ayat yang keempat, bahwa Engkau menentukan kami menjadi seorang raja, menjadi seorang saksi bagi suku-suku bangsa. Demikianlah setiap kami menjadi raja yang memerintah, yang menentukan bagi suku-suku bangsa, bagi bangsa Indonesia. Dan apa yang kami perbuat, apa yang kami pegang, pasti berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pak Budi pimpin perjamuan kudus. Kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan kami bersyukur buat karya penebusan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu itu menebus dan mengangkat kami, membasuh dalam setiap dosa-dosa kami, dan kami dilayakkan untuk boleh datang dan menerima anugerah keselamatan itu. Biar kami terus mengarahkan hati kami akan Engkau Tuhan, sehingga dalam hidup kami sungguh-sungguh Tuhan, kami dapat terus melakukan yang Tuhan mau. Kami mau makan tubuh dan darah-Mu, karena kami percaya bahwa di dalam darah-Mu Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami ini, kami makan dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Kami peroleh keselamatan biar kami tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu terus tinggal di dalam hidup kami, menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib, dan itu kami percaya kami boleh diselamatkan oleh karena anugerah-Mu. Biar memasuki tahun baru ini Tuhan, pepet ini akan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami akan semakin terus dapat menangkap isi hati Tuhan dan melakukan yang Tuhan mau. Kami terima tubuh darah-Mu dan kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup dan ambil ya, urapi di kepala ya, urapi di kepala dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang basuh mereka, basuh kami Tuhan dengan darah-Mu, dan Kau sembuhkan semua luka-luka jasmani rohani, karena oleh darah-Mu yang menebus kami, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
melanjutkan ke Best Western. Ini ada apa namanya? Apel dan madu, ya. Apel itu, oke, minyak urapan, oke. Mau minyak urapan dulu ya? Ya wes. Minyak urapan dulu katanya. Minyak urapannya ketinggalan, maaf saudara. Yuk. Ayo semuanya ya, dengan cepat. Seperti para pendahulu kami, para pahlawan iman, kami terima akan berkat gunung-gunung, berkat raja-raja yang ditetapkan dengan minyak pengurapan ini. Kami terima karunia kenabian, berjalan dalam supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus, kami masuk tahun anugerah, kami masuk tahun supranatural, kami masuk tahun keintiman dan keajaiban bersama Tuhan. Dibukakan pintu-pintu gerbang-gerbang yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, tuang ya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami terima, kami terima Tuhan. Kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Kuasa Elia dan Elisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Thank you. Yuk, kita lanjut. Ini tadi madu. Saudara pernah ingat ya, ketika Yonatan mencicipi madu, itu sungguh ada apa? Kekuatan, ya, ada kekuatan yang dari Tuhan. Dan hari ini kita lakukan dengan iman, apapun yang terjadi di depan kita, kita pasti diberi kekuatan oleh Tuhan. Amin. Madu dan apel ini lambang apa? Cinta. Ya. Kalau kita lihat, biar di roh Hasanah ini cinta kita semakin menyala-nyala kepada Tuhan. Biar cinta kita semakin intim dengan Tuhan. Oke? Terima kasih ya Pak Hongki dan Ibu Hongki dan anak-anak. Lali. Thank you ya. Thank you. Ya, mari kita saat ini kita berdoa dan kita makan. Bapa, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami angkat apel dan madu ini. Sungguh-sungguh Tuhan, kekuatan Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Cinta Tuhan semakin menyala-nyala dalam hidup kami. Kami semakin punya keintiman dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini, yuk kita sama katakan. Mulai hari ini, Tuhan, kami akan semakin intim denganmu. Cinta kami terus semakin menyala. Kami sungguh diberkati dan jadi berkat. Bukan karena disuruh orang, tapi kami tahu Tuhan yang menyuruh bagi kami, sehingga kami lakukan dengan lebih sungguh lagi. Dalam nama Yesus, yuk kita makan. Saudara, ada yang tahu arti delima? Sukacita. Selain itu artinya kelimpahan. Ya, kita hidup dalam kelimpahan. Mungkin banyak berita-berita yang kita dengar, wah nanti begini. Tetapi ketika kita percaya, ini tanda kita percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku tetap mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Kelimpahan sukacita, kelimpahan kesehatan, kelimpahan pengharapan di dalam Tuhan. Pokoknya kelimpahan. Ketika kita punya kelimpahan, terutama dalam hati kita ini, itulah yang membuat kita sehat dan kuat. Amin. Yuk, saat ini Tuhan,
Biar buah delima ini Tuhan kami angkat di hadapan-Mu. Sungguh-sungguh kelimpahan yang dari Tuhan mengalir dalam hidup setiap kami. Kemanisan, sukacita Tuhan menyatu dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Jadi dalam hidup kami. Amin. Udah semua ya? Sudah? Yang belum? Oke. Nah, saudara, ada baiknya di Rosh Hashanah ini. Tadi Pak Hongki sempat tanya, sejujurnya saya sudah siapkan berkat untuk hambanya ini. Maksudnya itu sebenarnya semua itu Tuhan ya. Tapi hambanya bilang ini saya persembahkan buat AOC. Nah, kita akan persembahan. Saudara, kita berdoa ya. Kiara lalabas syakata kata karalabas syakata karalabas sekata karalabas se. Kiata karalabas syakata kata karalabas sekata karalabas se. Di dalam nama Yesus Tuhan Roh Kudus, kami mau taat kepadamu Tuhan. Bukan dari banyaknya Tuhan, tapi kami mau dengar Tuhan. Berapa yang Kau suruh untuk kami persembahkan untuk Engkau malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar semua itu jadi seperti yang Kau mau Tuhan. Kiata karalabase kete karalabasya kata karalabase. Tuhan, di Rosh Hashanah ini kami akan melihat mulai hari ini kami berjalan dalam supranatural-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Sungguh-sungguh kami akan melihat keajaiban-keajaiban terjadi Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang lapar dan akan Tuhan. Oh Tuhan, sungguh-sungguh tempat ini Engkau sukai, karena di tempat ini Engkau setiap hari dipuji dan disembah, menjadi tempat kesukaan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, berapapun yang kami taruh hari ini, sungguh-sungguh berlipat-lipat kali ganda Engkau akan berikan kepada anak-anak-Mu. Limpah sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amplopnya habis. Ya udah masukin saan ini weh. Sudah semua? Sudah, kita akan tutup. Angkat di sini sana. Mari. Sudah siap?
mengucap syukur sama Tuhan. Kita akan masuk di tahun baru peh-peh, sehingga kita akan sudah diberi kekuatan dan kita akan terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami mengucap syukur buat setiap yang sudah kami lakukan di tempat ini. Kami mengucap syukur buat semua ketetapan-ketetapan-Mu dalam hidup kami. Bahkan memasuki tahun baru di dalam peh-peh ini Tuhan. Kami biar semakin kuat di dalam Engkau. Kami boleh semakin mengasihi Engkau. Kami boleh semakin berjalan bersama-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, setiap yang Tuhan sudah berikan malam ini, biar itu akan terus menjadi kekuatan buat setiap kami untuk masuk di dalam kegerakan-Mu, untuk masuk di dalam lawatan-Mu, masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biar kami tetap serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri akan terus berkarya dalam hidup setiap kami. Setiap pergumulan yang kami hadapi, Engkau Tuhan yang membukakan jalan. Engkau Tuhan yang akan menolong dan akan memimpin kami, sehingga kami terus mengasihi dan berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bahkan bangsa kami pun tetap dalam perlindungan-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu atas bangsa kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat semua karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar melalui tempat ini nama-Mu terus kami tinggikan, nama-Mu terus diagungkan, dimuliakan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, biar kami mau arahkan hati kami kepadamu. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima karena kami percaya Tuhan yang menjadi juru selamat kami, Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biar terus hidup kami ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih yang dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari amenkan 7 kali.